Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, yang saya hormati, para sesepuh Ambon yang saya cintai, terkhusus Bapak Wali Kota Ambon yang sangat saya hormati, beserta Bapak Wakil Wali Kota Ambon yang saya hormati, seluruh warga bangsa, seluruh anak negeri yang ada di Ambon yang saya hormati. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam situasi yang sangat luar biasa. Situasi di mana kita tidak saling bertemu di satu tempat, akan tetapi dipertemukan oleh satu teknologi baru. Satu teknologi di mana seluruh anak bangsa bisa dipertemukan dalam satu tempat walaupun berjauhan. Ini adalah satu perkembangan zaman yang dialami oleh anak-anak yang disebut dengan zaman milenial. Satu zaman yang dimana tingkat kemajuan dan percepatan dunia semakin menunjukkan sesuatu yang sangat cepat dan luar biasa. Nah, dalam situasi seperti ini, seluruh anak negeri harus siap menghadapi, seluruh anak negeri harus siap berpartisipasi. Nah, percepatan yang demikian luar biasa, ini kalau tidak diikuti dengan penguatan-penguatan basis, baik basis yang bersifat sosiologi, baik basis yang bersifat antropologi, baik basis yang bersifat geografi, maka kemudian percepatan ini akan menjauhkan anak negeri dari sejarah di mana dia dilahirkan, di mana dia berada. Dalam hal ini, maka kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon untuk bikin hari jadi, untuk bikin peringatan adalah sesuatu yang sangat relevan untuk menghadapi situasi seperti ini. Di saat semua serba transnasional, ideologi transnasional, budaya transnasional, budaya melewati bangsa, melewati negara. Pengetahuan melewati bangsa, melewati negara. Ideologi melewati bangsa, melewati negara. Bahkan sekarang penyakit pun melewati bangsa dan melewati negara. Sehingga apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, kita ini sekarang sudah disatukan oleh satu sistem dunia yang baru. Nah, manusia sudah tanpa batas. Anak-anak bisa mengakses berita tanpa batas. Dulu nenek moyang kita pergi keluar pulau, sesuatu yang sangat jauh. Seiring dengan perkembangan waktu, ketika mesin-mesin sudah mulai ditemukan, hubungan antar pulau menjadi sangat mudah. Seiring perkembangan waktu, sistem komunikasi membuat jarak semakin pendek. Nah, sekarang dengan sistem virtual seperti ini, membuat tidak ada lagi jarak. Apa yang kita bicarakan bisa diikuti oleh kondisi-kondisi di mana orang berada tanpa harus berangkat kemana-mana. Nah, percepatan-percepatan dunia seperti ini, orang bisa kemanapun. Orang bisa melihat Afrika, orang bisa melihat Arab, orang bisa melihat Eropa, orang bisa melihat Cina, cukup berada di kamarnya masing-masing. Ini adalah dunia baru. Dunia di mana semua anak bangsa, anak negeri harus siap. Hanya satu yang tidak bisa dilewati dengan sembrono. Hanya satu yang tidak bisa dilewati dengan asal-asalan. Apa itu? Yaitu batas teritori negara. Di mana setiap anak bangsa ketika melewati batas negara,
dia akan ditanya, kamu dari negara apa? Maka itulah batas terakhir dunia milenial. Penyakit tidak ada batasnya, sistem informasi nggak ada batasnya, ideologi nggak ada batasnya. Yang ada batasnya dan tersisa sekarang adalah batas teritori di mana manusia dengan fisiknya ketika melintasi batas negara, dia akan ditanya, kamu dari negara mana? Artinya teritori negara adalah batas milenial yang paling nyata dengan garis demarkasi antar negara, antar bangsa. Nah, dalam situasi seperti ini, maka kita semua dihadapkan pada satu keadaan di mana mengingatkan kembali bahwa kita punya bangsa, kita punya negara adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Nah, kita punya negara, kita punya bangsa. Kenapa kita disebut negara? Kenapa kita disebut bangsa? Karena kita mempunyai batas teritori, kita mempunyai struktur yang menjamin kehidupan sosiologi, antropologi di dalamnya. Sehingga apa yang difirmankan oleh Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Bahwa aku bikin kalian dulu itu laki-laki dan perempuan. Itu eranya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian aku bikin kalian berbangsa-bangsa. Kemudian aku bikin kalian bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Nah, era-era terus berjalan. Ketika manusia masih laki-laki dan perempuan, eranya Nabi Adam. Itu adalah era perkenalan satu keluarga. Ketika kemudian di era para nabi selanjutnya, itu adalah perkenalan antar suku. Sampai kemudian suku-suku ini membentuk bangsa, mulai berkembang dan bertemu. Dengan dinamikanya masing-masing. Dalam sejarah-sejarah kaum muslimin dan sejarah-sejarah kaum yang lain, ada satu kesamaan. Di mana kesamaan itu adalah asal-usul manusia. Ada yang menyebut Adam, ada yang menyebut Hawa. Ada yang menyebut Adam, ada yang menyebut Eva. Akan tetapi kemudian perkembangan manusia nggak bisa dibendung. Ketika kemudian ada seorang nabi besar, namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim inilah yang akhirnya menurunkan klan besar dunia hari ini. Ada klan besar Eropa, ada klan besar Timur Tengah, ada klan-klan besar. Kenapa? Karena sebenarnya semua dunia sekarang adalah pengikut Nabi Ibrahim. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim melahirkan dua anak yang luar biasa. Ada anak yang namanya Ishak, ada anak yang namanya Ismail. Anak Ishak melahirkan anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Yakub ini dikenal dengan nama Israel. Israel ini punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dari Bani Israel lahir agama besar yang dikeluarkan oleh agama Nabi Musa namanya agama Yahudi, yang dikeluarkan oleh Nabi Isa namanya Nasrani. Ini adalah jalur besar dari agama Ibrahim yang bertahan di daerah Filistin atau di Baitul Maqdis. Yang akhirnya kemudian Yahudi membangun sebuah bangsa dikenal dengan Israel, dan yang Nasrani membangun satu bangsa besar yang dikenal dengan nama Eropa hari ini, dengan pusat kotanya namanya Vatikan dengan pemimpin tertinggi namanya Paus. Dari garis Nabi Ismail melahirkan bangsa besar yang akhirnya melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpusat di Makkatul Mukarramah. Nah, ada bangsa besar lagi di India. Orang boleh berdebat, boleh tidak. Tapi ada sesuatu yang perlu dipelajari. Di mana ada nama Ibrahim dikenal di dalam tradisi India. Mungkin bahasanya berbeda, tapi ada kesamaannya. Di Islam disebut Ibrahim, istrinya Sarah. Di dalam tradisi Yahudi Nasrani disebut Abraham, istrinya Sarah. Nah, di dalam tradisi Hindu, agama Hindu ada namanya Brahma. Brahma itu istrinya Saraswati. Jadi ada Saroh, ada Sarah, dan ada Saraswati.
Hal ini adalah butuh satu penelitian yang sangat luar biasa kuat. Bahwa sesungguhnya manusia itu adalah satu rumpun yang akhirnya kemudian dipisahkan oleh batas teritori. Ada batas negara, ada batas bangsa. Dan sampai pada satu titik pertemuan antar anak bangsa mensepakati berdirinya sebuah negara. Nah, orang Arab akhirnya bersepakat bangsa Arab, satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara. Bangsa Eropa, bangsa Arya bersepakat dalam satu bangsa, bersepakat dalam beberapa negara. Nah, Indonesia kebalikannya. Ada puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka perawatannya juga berbeda. Dari satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara. Nah, ketika bangsa-bangsa dibatasi oleh batas teritori, dan anak-anak milenial sudah melampaui batas bangsanya, anak-anak milenial sudah melampaui batas teritorinya, maka terkadang anak-anak ini tercerabut dari akar budaya dan akar bangsanya. Sehingga mudah diadu domba, mudah dicerai-beraikan. Maka menjadi sangat penting upaya-upaya pemerintah, terutama hal ini Kota Ambon, yang menjadi prototip pertemuan antar suku, pertemuan antar bangsa, pertemuan antar agama, menjadi sangat penting untuk mengingatkan kembali akar budaya, sejarah bangsa Indonesia, agar apa? Tetap bersatu dalam perbedaan. Antar agama, antar suku, bersatu dalam satu bangsa dan satu negara. Nah, upaya-upaya itu dalam kerangka besar sudah dikerjakan oleh para pendiri bangsa ini. Para pendiri bangsa ini sudah mulai mengerjakan. Satu contoh, bahwa dulu ketika Indonesia belum berdiri, ada raja-raja, ada kerajaan-kerajaan, ada suku-suku, di mana perbedaannya sangat jelas antara raja dan hamba. Maka oleh para founding fathers kita, sekat antar raja, sekat antar hamba, sekat antara patik, sekat antara kawula, antara gusti, dilebur dalam upaya besar, dalam ikatan di mana orang saling bertanggung jawab, saling pengertian. Ikatan saling bertanggung jawab dan saling pengertian itu adalah ikatan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, di mana seluruh manusia adalah sama. Jadi, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kalian kubikin laki-laki, kalian kubikin perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Dan sebaik-baik orang di antara kalian, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa artinya apa? Mengerti bahwa perbedaan adalah takdir, perbedaan adalah kehendak Tuhan. Dan perbedaan-perbedaan itu harus dijembatani, bahwa manusia sama dan saling bertanggung jawab. Maka para pendiri bangsa mengambil kalimat Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yang akhirnya kalian adalah semua ra'iyah, di mana kalian saling bertanggung jawab. Sehingga konsep raja, konsep hamba, konsep kawulo, konsep gusti di Indonesia disatukan dalam bahasa ra'iyah. Maka kemudian lahirlah konsep itu bersama, namanya ra'iyah atau rakyat. Maka ketika berbicara ra'iyah atau rakyat, sesungguhnya adalah jembatan agar anak bangsa bersatu dan tidak saling mengkafirkan. Karena konsep ra'iyah adalah semua orang bertanggung jawab untuk menghindari konsep kafir. Maka jangan kafirkan orang Indonesia. Dan itu sudah dilewati. Nah, ra'iyah ini ngumpul secara bersama-sama. Maka kemudian lahirlah konsep musyarakah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Nah, kalau musyarakah dan ra'iyah ketemu, bicarakan nasibmu, wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep besar namanya musyawarah. Nah, kerangka-kerangka besar ini mesti diingatkan bahwa anak-anak bangsa ini pernah bersatu secara bersama-sama untuk apa? Membangun satu konsep besar, konsep bersama di mana puluhan bangsa
bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya akar sejarah tidak boleh dihilangkan. Anak-anak harus diingatkan kembali, pejuang-pejuang, ingatkan kepada Patimura, ingatkan kembali kepada Christina Marta, diingatkan kembali. Orang-orang harus diingatkan kepada Sultan Babullah, harus diingatkan kembali kerajaan-kerajaan Ternate, kerajaan-kerajaan Ambon. Untuk apa? Agar tidak minder menjadi bangsa Indonesia. Karena akhir-akhir ini banyak sekali apapun yang dimiliki oleh bangsa ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan bangsa ini hari ini semakin kuat. Apapun yang dimiliki oleh bangsa ini seolah jelek. Punya Pancasila dibilang jelek. Punya Undang-Undang Dasar, punya merah putih dibilang jelek. Punya presiden dijelek-jelekin. Punya TNI Polri dijelek-jelekin. Ini kalau dibiarkan dan tidak diingatkan kembali bahwa kita adalah bangsa di mana kita setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini harus diingatkan. Cerita-cerita rakyat Ambon, cerita-cerita rakyat Maluku harus dikeluarkan kembali, diingatkan kembali. Kenapa? Misalnya, kalau di Jawa saya selalu mengingatkan, bangsa ini besar. Mesir punya piramid. Kami di sini punya Borobudur. Nanti di Ambon jelaskan Ambon punya apa? Sesuatu yang besar. Orang Eropa punya kisah cinta, Romeo dan Juliet. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta yang namanya Kais dan Laila. Kalau orang Sumatera punya cerita cinta apa? Sama saja, orang Jawa juga punya kisah cinta, ada Ande Lumut. Lah kalau di Ambon, apa kisah cinta? Sama-sama punya. Kalau di sana punya cerita Ibu Tiri yang kejam, namanya Cinderella. Di Indonesia juga punya kisah Ibu Tiri yang kejam, namanya Bawang Putih, Bawang Merah. Di sana punya kisah yang namanya Kura-Kura Ninja. Orang Indonesia juga punya kisah. Apa? Kancil Nyuri Timun. Lo artinya, anak-anak ini harus selalu diingatkan bahwa bangsa ini bangsa yang besar. Senjata-senjatanya orang Indonesia, mulai dari badik, mulai dari rencong, semua punya. Orang Eropa punya tinju, orang Jepang punya karate, orang Indonesia punya pencak silat, punya apa? Itu mulai diingatkan kembali. Karena apa? Pertarungan ke depan adalah pertarungan teritori dan pertarungan antar bangsa. Nah, peristiwa-peristiwa besar seperti yang di Ambon terjadi, mestinya tidak boleh lagi terjadi. Karena apa? Itu agamanya satu rumpun, agamanya satu asal. Dari yang satu dari Bani Israel, yang satu dari garis Nabi Ismail. Makanya kalau kita kemudian sholat selalu diajarkan kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan kepada seluruh keluarga dan keturunan Ibrahim. Itu pelajaran dasar yang luar biasa. Nah, Nusantara ini menjadi prototipe. Itu tadi, ketika bangsa-bangsa ketemu, bangsa-bangsa bersatu, harus diingatkan kembali bahwa kita punya akar sejarah. Seperti juga sejarah besar, bahwa dulu dipertemukan Nabi Ibrahim. Islam juga mengajarkan jangan lupakan jejak Ibrahim. Maka jejak Ibrahim waktu di Makkah dikasih bentuk wujud namanya Maqam Ibrahim. Sejarah Nabi Ismail tidak boleh dihilangkan. Maka tidak boleh dihilangkan. Maka kemudian ada Sofa Marwa. Jejak Nabi Adam tidak boleh dihilangkan, maka kemudian ada Jabal Rahmah yang kita disuruh napak tilas untuk apa? Bahwa dunia dulu disatukan oleh sejarah yang sama, oleh nenek moyang yang sama. Dan ini tidak boleh generasi milenial melupakan itu. Orang Nasrani punya sejarah Bethlehem, orang Yahudi punya sejarah Benteng Ratapan, orang Buddha punya sejarah Gautama, orang Hindu punya sejarah Borobudur, orang Buddha punya sejarah Prambanan. Diingatkan, dan itu semua dulu bersatu. Arsiteknya sama. Arsitek Borobudur adalah Candi Buddha ternyata adalah orang Hindu.
namanya Panukuh atau Resi Gunadarma. Yang mengarsiteki Candi Prambanan adalah juga seorang Buddha, padahal itu candi Hindu namanya Lokapala, anak Rakai Pikatan. Resinya memang resi Hindu namanya Kumbayon, itu terjadi di Jawa. Di mana-mana terjadi. Nah, ikatan persaudaraan nggak boleh lupa. Kalau hari raya, orang-orang Islam menjaga hari raya Idul Fitri, masjidnya dijaga orang Nasrani. Kalau hari raya Natal yang jaga gereja orang Islam. Di Bali yang jaga masjid adalah para pecalang. Di New Zealand yang jaga masjid adalah orang Nasrani. Ini harus dijaga. Demi apa? Demi bangsa Indonesia yang resourcesnya harus dijaga. Nah, konsep-konsep besar ini harus selalu dipelihara, terutama Ambon. Jangan sampai mengulang Ambon terluka. Ambon yang kemudian menjadi cerita nasional di mana bangsanya yang dulu dikenal dengan Pelagando tiba-tiba tidak lagi mengingat sejarah akar bangsa yang ada di Ambon yang hidup bersama-sama dalam perbedaan. Semoga situasi ini tetap terjaga, terutama dalam situasi pandemi. Pandemi ini adalah fenomena dunia. Jadi bukan kemudian kita menyalahkan siapa-siapa. Semua bangsa di dunia kalang kabut menghadapi corona. Satu, karena ini fenomena baru. Fenomena baru di mana penyakit tiba-tiba menjadi transnasional. Di tempat saya kemarin ketika sholat diminta di rumah, sholat di rumah. Ada yang bertanya kenapa masjidnya sepi. Seluruh tempat ibadah manusia sepi, nggak cuma masjid, bahkan Ka'bah pun tutup untuk sementara. Tembok ratapannya Yahudi berhenti untuk sementara. Gereja Vatikan juga tutup sampai hari ini. Bethlehem juga tutup. Tapi kenapa pasar buka? Pasar nggak ada gantinya, karena itu kebutuhan. Dan kita sering dengar, saya tidak takut sama corona, saya hanya takut kepada Allah. Itu benar dan boleh dikatakan itu. Tapi Allah juga bikin singa, nggak usah takut sama singa, takutlah sama Allah. Tapi cobalah tidur di samping singa, kamu akan pagi-pagi sudah masuk ke mulut singa. Nah, cara-cara pandang seperti ini mulai harus dikenalkan kepada anak-anak milenial. Karena anak-anak milenial ini anak lintas negara, lintas ideologi, lintas pengetahuan, bahkan lintas keyakinan. Ini anak-anak milenial. Ingatkan kembali. Jejak-jejak para pahlawan, kenalkan kembali kepada anak-anak didik, ajak ziarah ke kuburan para pahlawan. Sebagaimana sejarah besar Rasulullah, walaupun haji tidak ada di Madinah, seluruh syarat rukun haji ada di Makkah, tapi kenapa harus ke Madinah? Karena di Madinah ada makam Rasulullah yang mampu membangun peradaban di tanah sana. Nah, di Ambon juga sama, ingatkan sejarahnya, ingatkan kembali siapa itu Patimura, siapa itu Sultan Babullah, siapa itu Sultan Nuku, ingatkan kembali. Siapa itu Maria Christina, itu diingatkan kembali agar orang tidak lupa. Nah, diajak ziarah ke kuburnya. Ini loh, tanpa mereka-mereka kita tidak merdeka. Yang merdeka sekarang yang mampu menjamin manusia, yang mampu menjamin agama karena ada kemerdekaan. Nah, orang-orang anak-anak itu kalau tahu sejarahnya, ziarah ke makam pahlawannya, akan tumbuh di mana tanah-tanah, di mana kubur para pahlawan disemayamkan, akan dicintai oleh anak-anak cucu kita. Kalau anak-anak cucu kita mencintai tanah-tanah di mana guru-gurunya, di mana pahlawan-pahlawannya bersemayam, maka dia akan cinta kepada tanah dan air di mana guru-gurunya disemayamkan. Itu adalah bibit cinta tanah air. Hubbul watan minal iman bisa dilakukan dengan apa? Dengan mengajak mengenang kembali sejarah. Dan itu harus dikerjakan oleh ibu-ibu mulai dari TK, mulai dari apa? Ingat sejarah Amerika. Amerika ketika kalah dengan Vietnam, bangsanya tidak boleh malu. Anak-anak didik diajarkan dengan satu film besar namanya film Rambo 1-6. Amerika ketika ditekan budayanya oleh spiritual Cina, maka Amerika bikin film American Kung Fu, American Shaolin. Ditekan oleh Jepang secara spiritual, anak-anak diajarkan American Samurai, American Ninja. Malaysia yang semakin hari semakin rentan perpecahan,
Malaysia akhirnya mengenalkan kembali si Upin dan si Ipin. Di mana si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa pada akar bangsanya. Malaysia tidak bisa lepas dengan anak-anak India, maka suku bangsa India dikenalkanlah kepada Upin dan Ipin dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Malaysia tidak boleh lupa bahwa di sana ada anak-anak Cina. Anak-anak Cina ditokohkan dalam tokoh kecil namanya Mei Mei. Malaysia tidak boleh dilupakan anak-anak Indonesia, maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Orang Jepang tidak boleh lagi ribut antara Tokugawa dan restorasi Meiji saling bunuh, maka kemudian di sana dikenalkan kembali dengan cerita besar namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau Shikenji Himura. Ini upaya-upaya kebangsaan. Dalam dunia milenial, Amerika kemarin gagal bayar obligasi kepada Cina, dia bikin film 2020 atau Doomsday, kiamat, di mana Amerika hancur, yang selamat Cina. Ketika Amerika gagal menyerahkan obligasinya, akhirnya Cina membuat film The Forbidden Kingdom, di mana yang menyerahkan tongkat Sun Gokong adalah anak Amerika. Ini adalah bahasa-bahasa anak milenial yang sudah jauh dengan bahasa-bahasa kita yang dulu. Maka menjadi seorang pemimpin untuk mengenang kembali bahwa bangsa ini adalah terdiri dari puluhan bangsa, puluhan suku yang bersatu, maka mohon ingatkan kembali pada sejarah-sejarah bangsa besar, sejarah besarnya kota Ambon, sejarah besarnya kota Maluku, sejarah besarnya Indonesia. Insya Allah kita akan hidup dalam kondisi damai ketika semua mencintai bangsanya, bahwa bangsa kita bukan bangsa yang kecil, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat ulang tahun, selamat hari jadi, dan selamat memperingati perdamaian di Ambon. Semoga Ambon yang dari jauh di kawasan timur mampu menunjukkan nilai-nilai besar, makna perbedaan, makna persaudaraan. Dan Ambon ditunggu oleh Indonesia untuk menjadi tulang punggung makna perbedaan dan makna persatuan. Selamat buat Kota Ambon, pada Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, dan seluruh dan Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruh warga masyarakat. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.